Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 112. Dokter Ella. Mas Randi, sapa dokter muda peras cantik tersebut. Randi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Iya dokter Ella, bagaimana kondisinya?" tanya Randi yang memandang dokter muda yang seini melakukan pemeriksaan terhadap Amera. Ella memandang alat monitor yang ada di samping tempat tidur Amera. "Semoga pasien segera sadar, karena saat ini kondisi kesehatannya sudah mulai membaik," ucapnya dengan tersenyum. Ella akan mencatat laporan perkembangan Amera dan memberikan laporan tersebut kepada Dr. David. Bila jam 10 pagi dan jam 4 sore, Dr. David langsung yang memeriksa Amera. Randi menganggukkan kepalanya. "Terima kasih ya dok," ucapnya. "Bagaimana nanti bila pasien sudah sadar?" tanya dokter Ella yang memandang Randi. Jujur saja, dirinya begitu sangat cemas ketika harus melakukan pemeriksaan terhadap Amera. Randi tidak mengerti maksud dari dokter cantik itu. Ia tidak menjawab, dia hanya mengerutkan keningnya saja. "Maaf Mas Randi, pasien ini berbahaya, itu maksud saya," Ella memperjelas ucapannya. "Untuk keamanan dokter dan perawat yang ada di sini, saya akan menjamin, dan juga saya sudah meletakkan orang untuk mengawasinya. Di sini juga sudah ada polisi yang berjaga. Jadi dokter Ella tidak usah cemas," ucap Randi. "Kalau boleh tahu, hubungan Mas Randi dengan dia apa?" tanya dokter Ella yang begitu sangat penasaran ketika memperhatikan sikap Randi terhadap Amera. Randi tersenyum dan sedikit menggelengkan kepalanya. "Bila tidak ada, kenapa mau jagain dia seperti ini?" tanya dokter Ella yang begitu sangat penasaran. "Di sini perawatnya cantik-cantik, apalagi dokternya. Jadi saya senang datang ke sini." Randi mengulum senyumnya. "Ternyata Mas Randi genit juga," ucap dokter Ella yang tersenyum. "Saya ini belum menikah dokter Ella, jadi ya mana tahu nanti di sini dapat calon istri," ucapnya yang bercanda. Dokter Ella hanya tertawa kecil ketika mendengar candaan pria berwajah tampan tersebut. Dirinya cukup sering memperhatikan Randi, namun ia tidak terlalu berani untuk banyak berbicara dengan pria tersebut. Baru kali ini, Ella berbicara panjang lebar, dan ternyata pria itu begitu asik diajak ngobrol. "Ini sudah jam makan siang. Apa dokter Ella masih akan ada visit ke kamar-kamar pasien lain?" tanya Randi. "Kebetulan ini pasien yang terakhir," jawab dokter itu dengan tersenyum. "Kalau begitu, apa mau temani saya makan siang?" tanya Randi. "Boleh," jawab Ella tanpa pikir panjang. "Mau makan di restoran rumah sakit atau makan di restoran luar?" tanya Randi. Ella memandang jam di tangannya. "Jam 2 saya sudah kembali praktek," jawabnya. "Kalau gitu kita cari restoran yang dekat rumah sakit ini aja," usul Randi. "Boleh, saya nggak nolak, asalkan itu Mas Randi yang bayar," Ella tersenyum. Randi tertawa dan menganggukkan kepalanya. Hingga saat ini Randi masih merahasiakan keberadaan Amera dari Julian. Semua ini dilakukannya demi ketenangan Julian. Randi juga ingin Amera menjalani pengobatannya dengan tenang. Selama Amera di rumah sakit, Randi memerintahkan seseorang mengawasinya. Ia juga sudah menghubungi orang tua Amera yang akan datang besok pagi. Randi duduk di sofa dengan memandang Amera. "Sampai kapan kamu akan memilih tidur seperti ini? Bangun Amera, dosa kamu terlalu banyak dan terlalu menyakitkan kalau kamu mati di saat sekarang," ucapnya.
Bukankah kamu wanita yang kuat? Dan aku yakin kamu bisa bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama. Kamu harus mengakui semua kesalahan yang telah kamu perbuat. Kamu harus memperbaiki dirimu dan bertaubat sebelum menghadap Sang Pencipta. Bukan mati dengan cara yang seperti ini. Randy selalu berbicara ketika memandang Amera, walaupun terkadang dirinya tidak banyak menyapa wanita yang sedang koma tersebut. Randy kemudian diam. Begitu sulit untuknya mengutarakan isi hatinya saat ini. Apa karena memang dirinya yang sempat dekat dengan Amera beberapa waktu yang lalu, sehingga ia tidak tega ketika melihat kondisi Amera yang seperti ini. Ia sengaja datang ke rumah sakit ketika pulang dari kantor, hanya untuk menyempatkan diri melihat kondisi Amera. Setelah yakin bahwa kondisi Amera semakin membaik, Randy pergi meninggalkan kamar perawatan Amera untuk pulang ke rumahnya. Mas Randy, sapa Dokter Ella ketika melihat Randy yang keluar dari kamar perawatan Amera. Randy tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa Dokter Ella sudah selesai prakteknya? Tanya Randy. Alhamdulillah sudah, jawab Dokter Ella. Ke rumah sakit pakai apa? Tanya Randy. Kebetulan taksi online, jawab Ella. Apa belum dipesan taksi online-nya? Randy bertanya dengan tersenyum yang berjalan bersama dengan Ella. Belum. Kalau begitu, pulangnya saya antar. Randy tersenyum penuh harap. Boleh, lumayan irit ongkos. Ella tertawa. Bila ingin irit ongkos setiap hari, saya tidak keberatan kok antar jemput Dokter Ella, ucap Randy. Jangan mas, aku segan. Aku ambil barang dulu ya di ruangan, ucap Ella. Iya, jawab Randy yang mengikuti Dokter Ella ke ruangan prakteknya. Ella begitu senang ketika berjalan bersama dengan Randy. Pria saat ini berjalan di sampingnya selalu menjadi topik utama di rumah sakit ini. Para bidan, perawat, dan juga dokter-dokter muda begitu ramai yang membicarakannya. Wajahnya yang tampan, baik, soleh, dan juga ramah sudah pasti alasan setiap para wanita untuk menyukainya. Ella mengambil barang-barangnya di dalam ruangannya. Setelah mengambil barang-barangnya, ia keluar dari ruangannya. Ayo mas, ajak Ella. Iya, jawab Randy yang tersenyum. Sudah hampir 1 minggu, Amera terbaring di ruangan ICU. Wajah wanita itu sudah terlihat begitu sangat pucat. Randy duduk di sofa yang ada di dalam ruangan tersebut. Kursi sofa ukuran 1 orang. Randy menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Dia memang bukan tipe orang yang mudah marah. Bisa dikatakan, sifatnya terlalu banyak merasa kasihan terhadap orang lain. Seperti apapun tindakan yang sudah dilakukan oleh Amera, namun melihat kondisinya seperti ini, pria itu tetap tidak tega meninggalkannya sendiri. Randy tertidur di sofa tersebut. Matanya terbuka ketika mendengar suara Amera. Pergilah, jangan ganggu aku, ucap Amera yang memejamkan matanya. Randy menatapnya tanpa menyentuh wanita tersebut. Aku sudah tidak ingin kalian menggangguku. Pergilah. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatan yang aku lakukan, ucap Amera dengan mata yang terpejam. Air matanya mengalir di sudut matanya. Suara tangisnya begitu sangat memilukan hati. Seakan wanita itu memperlihatkan kerapuhannya. Saat ini, Amera seperti sedang mengigau. Randy kembali duduk di sofa. Ia mengamati Amera. Cukup lama wanita itu menangis. Ia berhenti menangis ketika sudah lelah. Amera kembali tertidur seperti biasanya. Amera buka matanya secara perlahan-lahan. Cahaya dalam kamar itu cukup terang, sehingga matanya perlu menyesuaikan terlebih dahulu terhadap cahaya. Amera memandang sosok pria yang duduk di kursi sofa yang berada di dekat tempat tidurnya. Pria itu tertidur dengan menyandarkan punggungnya di sandaran sofa. Kepalanya miring ke kanan, seakan hampir jatuh. Amera melihat sekeliling tempat ia berbaring saat ini.
Dengan tangan yang terasa amat lemas, Amira sedikit mengangkat selimut yang menutupi dadanya. Matanya memandang alat-alat yang menempel di dadanya. Dia sudah bisa menebak bahwa saat ini dia ada di dalam ruangan ICU. Di dalam ruangan itu, hanya suara alat-alat yang terhubung di tubuhnya yang dapat didengarnya. Amira kaget ketika melihat Randy yang sudah berdiri di samping tempat tidurnya. "Kamu?" ucap Amira dengan suara yang sangat lemah, bahkan tidak terdengar jelas. Matanya memandang Randy yang berdiri memandangnya. Randy menganggukkan kepalanya. Amira menelan air ludahnya yang begitu kering. Saat ini, tenggorokannya begitu sangat perih dan kering. "Kenapa kamu bawa aku ke sini? Seharusnya kau biarkan saja aku mati di sana," ucapnya yang memprotes sikap Randy. Ia berusaha untuk berbicara. "Aku bukanlah manusia yang seperti itu. Seperti dirimu, Amira. Seekor kucing yang menggigit kakiku saja akan tetap aku bantu dan menyelamatkannya ketika kakinya terjepit," ucapnya memandang Amira. Amira hanya diam memandangnya. "Jadi saat ini aku harus memanggilmu dengan panggilan apa?" tanya Randy yang tersenyum mengejek ke arahnya. Amira tersenyum saat melihat senyuman pria itu. Dia tahu bahwa pria itu saat ini sedang mengejeknya. "Aku senang menjadi Airin, namun kau boleh memanggil aku Amira, karena itu nama pemberian dari kedua orang tuaku," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Saat ini ia sangat merindukan kedua orang tuanya. "Baiklah Amira, aku rasa kau pasti sudah terbiasa memakai ini," ucapnya yang memberikannya jilbab. Amira mengambil jilbab itu dengan tangan yang gemetar. "Tolong pasangkan, tubuhku begitu sangat lemas," pintanya. Randy mengambil jilbab tersebut dan memakainya. Dia memang sengaja menyiapkan jilbab langsung agar tidak sulit dikenakan oleh Amira. "Apa kamu mau mengambilkan aku air putih?" ucapnya. Randy menganggukkan kepalanya dan berjalan ke dispenser. Ia mengambil air putih hangat dan meletakkan sedotan di gelas tersebut. Randy memegang gelas itu ketika Amira meminum air yang ada dalam gelas bening tersebut. Ia menghabiskan air putih tersebut. Amira memandang Randy. Dia tidak pernah menduga bahwa pria itu tetap mau menjaganya, walaupun sudah mengetahui siapa dirinya. "Apa selama ini kamu sudah tahu bahwa aku adalah Amira?" tanyanya. Randy tersenyum sambil miringkan bibirnya. "Kamu kira semudah itu untuk mengelabuiku?" tanyanya. Amira menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu," jawabnya. "Aku sudah mencurigaimu sejak awal aku berjumpa denganmu di supermarket tempat kamu bekerja. Namun aku tidak menemukan cara untuk membuka identitas aslimu. Aku selalu merintahkan orang untuk mengawasimu. Seorang artis yang sangat pandai berakting. Semua orang bisa tidak kenal, namun tidak aku." Amira tersenyum saat mendengar ucapan Randy. "Apakah kau mau membantuku?" "Apa?" tanya Randy. "Aku ingin meminta maaf dengan Nafisa. Sampai saat ini ingatan Nafisa belum kembali, dan aku rasa percuma bila kamu minta maaf dengannya. Kalau begitu, aku minta tolong rekam aku. Aku akan minta maaf kepadanya melalui video. Aku takut aku tidak memiliki kesempatan lagi untuk berbicara. Bila aku sudah tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, itu artinya aku sudah tidak bisa meminta maaf kepadanya. Apabila dia melihat videoku nanti, aku berharap dia mau memaafkanku. Namun, bila dia tidak mau memaafkanku, juga tidak apa-apa. Apa yang telah aku lakukan terlalu berat. Aku pantas mendapatkan semuanya," ucap Amira berusaha menahan tangisnya. "Aku akan merekam videomu," ucap Randy. Amira tersenyum.
Terima kasih, ucapnya. Rani menganggukkan kepalanya.